Selamat hari Minggu teman-teman. Meski kita terpisah jarak, biarlah kita tetap dapat bersekutu di dalam kasih Kristus yang tak terbatas dan tak terpisahkan oleh apapun. Marilah kita persiapkan hati kita dengan memujikan lagu dari PKJ 13, Kita Masuk Rumahnya. Kita adalah gereja. Gereja adalah kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diundang untuk mengarungi lautan dunia yang tidak mudah. Namun, janji pernyataan Tuhan serta pertolongan Tuhan akan senantiasa bersama kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
teman-teman, marilah kita mempersiapkan diri memasuki pelayanan firman Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, cinta-Mu begitu nyata di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau begitu setia menemani, memelihara dan menguatkan kami untuk menjalani hari-hari belakangan yang begitu tidak nyaman. Saat ini kami berada di rumah kami masing-masing untuk menikmati ibadah minggu. Kiranya kondisi ini tidak meredupkan kerinduan kami untuk menerima pesan dari firman Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Saya akan membacakan teman-teman bacaan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-14. Judulnya, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kalau ada yang menjanjikan sesuatu kepada kita lalu janji itu ternyata tidak ditepati, pasti kita akan merasa sebel ya teman-teman. Atau lebih dalam lagi kita akan merasa kecewa atau marah dengan orang tersebut. Namun kita perlu ingat,
ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka potensi-potensi perasaan-perasaan yang akan muncul tuh bisa jadi seperti itu. Karena kita nggak bisa kontrol orang lain untuk terus bisa menepati janjinya. Nah teman-teman, hari ini kita akan bicara juga tentang janji, tapi janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi awalnya ada seorang murid yang bertanya, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa kata Yesus? Katanya, masa dan waktu tidak perlu diketahui manusia. Jelas dari apa yang Yesus katakan, Yesus gak menolak kok untuk memulihkan, tetapi ia menjelaskan tentang sebuah cara berpikir yang seharusnya murid-murid pahami dalam mereka menghadapi hari-hari ke depan. Kata Yesus, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Pada ayat 8. Nah, dari kalimat ini sepertinya pembicaraan Yesus dengan para murid semakin menarik dan menjadi jelas, karena kita bisa melihat bahwa janji pemulihan bukan hanya berhenti di Israel, teman-teman. Kalau tadi para murid mempersoalkan tentang maukah engkau memulihkan Israel, kerajaan bagi Israel, tetapi Yesus mengatakan ternyata sampai ke ujung bumi kok, bukan di Israel aja. Nah, yang menarik adalah ternyata untuk pemulihan itu, untuk sampai pada sebuah kesembuhan itu bukan hanya upaya Allah sepihak, tapi menjadi upaya bersama manusia dengan Allah. Dan ini betul-betul pengalaman yang indah yang harus kita respons, yang berharga. Bayangkan teman-teman, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan kasih dan cinta itu memberikan kita kesempatan untuk masuk di dalam ruang kerjanya Dia. Bahkan untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaannya di dunia ini. Dan ternyata para murid juga percaya atas apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka percaya walaupun mereka juga nggak tahu ke depannya bagaimana keadaan Israel, apa betul-betul akan pulih atau akan bagaimana, mereka nggak tahu. Tetapi yang menjadi penting dalam pembicaraan ini adalah mereka, para murid, bersedia untuk memberikan diri bersekutu di dalam penyerahan diri penuh kepada Allah. Karena kondisi Yerusalem saat itu tidak begitu aman. Mereka tetap ada di dalam bahaya karena masih banyak orang yang mengincar murid-murid Yesus. Dan dalam keadaan demikian, semangat bersekutu mereka tidak pudar, teman-teman. Di dalam ketidaktahuan mereka atas apa yang akan terjadi, mereka tetap tekun untuk memelihara relasi dengan Allah di dalam persekutuan. Nah, teman-teman, seperti apa yang disampaikan kepada para murid, Yesus akan selalu menepati janjinya untuk menyertai karya-karya kita, kehidupan kita, kerja kita melalui Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Di dalam janjinya Yesus memberi ruang untuk kita juga dapat terlibat untuk menghidupi janji. Karena menghidupi janji adalah tentang kesediaan kita merespons janji Allah. Kita gak boleh pasif, kita gak boleh diem aja. Dengan hanya menagih-nagih Tuhan kapan memulihkan, kapan Tuhan memberikan saya keadaan yang baik, kapan Tuhan mengabulkan doa-doa saya, tetapi kita cuma bisa menagih. Sadarlah bahwa ada juga bagian kita untuk berusaha bersama Allah mewujudkan itu. Mungkin terlintas di dalam benak kita, emang Yesus gak bisa melakukan sendiri? Kenapa harus ngajak manusia? Kalau kita lihat di dalam ayat 8 jelas, Yesus menggambarkan dirinya yang tidak memilih cara itu. Dia bisa mengerjakannya sendiri, tetapi dia memilih untuk tidak mengerjakannya sendiri. Ia mengajak para murid untuk menjadi saksi. Inilah kesempatan bekerja sama yang harus kita respon, teman-teman. Sekarang kita punya wadah, kita punya gereja. Gereja adalah buah kenaikan Yesus. Memang kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya itu penting. Namun tidak akan ada gereja kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga. Bayangkan jika Tuhan Yesus mati lalu dia bangkit namun dia tidak naik ke surga, maka
kehadiran Tuhan Yesus akan sangat terbatas di dalam ruang dan waktu. Ketika Tuhan Yesus ada di Israel, Tuhan Yesus tidak ada di Indonesia. Kan gitu, dia terbatas di dalam tubuh. Tetapi dengan kenaikannya ke surga, ia menguasai dan mengatasi seluruh dunia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan yang ada. Tidak sampai di sini aja, tidak saat ini aja, namun juga di dunia yang akan datang. Teman-teman, pesan kenaikan Tuhan Yesus untuk menjadi saksi bagi seluruh dunia harus kita teruskan. Di dalam ayat ke-14, kita melihat para murid berkumpul. Mereka bersekutu di dalam doa bersama-sama. Dan kita pun diundang untuk melakukan hal yang sama. Kita gak boleh lekat sama hal-hal yang sifatnya bendawi. Tapi kita juga harus masuk ke dalam hal yang sifatnya rohani, spiritual. Dan itu yang mungkin dalam masa-masa muda kita agak sulit untuk memaknai, untuk menghayatinya. Tetapi kita gak akan pernah tahu bagaimana membangun relasi dengan Allah, bagaimana rasanya berkomunikasi dengan Allah secara dalam kalau kita tidak pernah mencoba, kalau kita tidak pernah membuka diri untuk itu. Bukan berarti kita tidak ke gereja saat ini, kita berhenti melakukan pekerjaan bersama Kristus. Pelayanan bisa di gereja, tetapi pelayanan tidak hanya di gereja. Ketika teman-teman ada di tempat lain, maka tugas pelayanan itu pun juga harus terus berjalan. Bersekutu itu bisa di gereja, tapi tidak hanya di gereja. Membangun komunikasi, membangun relasi dengan teman-teman yang lain itu perlu, sangat perlu. Kalau kita ada dalam keadaan seperti ini yang gak bisa diduga-duga, kita tiba-tiba gak bisa ke gereja berbulan-bulan. Lalu ketika kita menggantungkan iman kita hanya pada gedung gereja, maka sekarang kita mati, teman-teman. Gerejanya pindah semua ke online. Teman-teman nonton atau teman-teman gak nonton, toh gak ada yang tahu juga. Kalau gak dari hati, kita sulit untuk terus setia membangun relasi dengan Allah. Padahal Tuhan Yesus berjanji Dia akan memulihkan keadaan. Memulihkan keadaan itu bukan hanya tentang penyakit, bukan hanya tentang situasi-situasi dunia saat ini, tetapi juga memulihkan keadaan kita secara personal. Apa yang tidak baik di dalam diri kita itu pun masuk di dalamnya. Ketika relasi itu teman-teman pelihara, teman-teman memberikan diri untuk bekerja bersama dengan Yesus, maka teman-teman semakin hari semakin tahu apa yang baik dan semakin kuat untuk melakukan apa yang baik. Teman-teman, beribadah di rumah bukan berarti mengendurkan semangat persekutuan kita. Beribadah di rumah bukan berarti mengendurkan keinginan kita untuk terus berelasi dengan Kristus. Tetapi ini adalah masa di mana kita belajar, masa di mana kita mengevaluasi diri, belajar mandiri, dalam arti kita punya kesadaran lebih untuk menjalin hubungan dengan Allah. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk terus berjuang. Berjuangnya gak sendiri ya, berjuangnya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji Dia akan memulihkan keadaan kita, tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita terlibat dalam gerakan pemulihan itu bersama-sama dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu kami rasakan. Saat ini, kami memberikan persembahan sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kami juga terus belajar untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Latihan dulu ya.